Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini ialah menghadapi bos yang sulit atau dalam bahasa Inggris, dealing with difficult boss. Setiap karyawan memiliki atasan yang bertindak untuk memberi tugas, mengevaluasi, menilai hasil kerja, membimbing, dan mengembangkan. Setiap karyawan senantiasa mengharapkan dan mendambakan untuk dipimpin oleh atasan yang ideal bagi dirinya. Pimpinan yang kompeten, supporting, bijaksana, empati, tolerance, dan sifat-sifat ideal lainnya. Namun, bagaimana bila Anda memperoleh atasan yang menurut Anda sulit untuk bekerja sama? Banyak faktor yang membuat perasaan Anda tidak suka atau merasa sulit bekerja sama, misalkan disebabkan aspek kompetensi, perilaku, leadership style, atau gaya kepemimpinan, cara komunikasi, dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, Anda dapat merasa tertekan atau stres, kurang bersemangat, merasa frustasi, emosional, bingung, dan berbagai perasaan buruk lainnya. Bila Anda menghadapi kondisi di mana Anda merasa sulit bekerja dengan atasan, apa yang perlu Anda lakukan? Saya telah bekerja lebih dari 40 tahun dan telah mengalami berbagai macam atasan. Ada atasan yang menyenangkan dan tidak sedikit atasan yang menyebalkan atau membuat saya frustasi. Namun, setiap kali saya memiliki atasan yang kurang menyenangkan, saya bersyukur bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, saya berhasil menyesuaikan diri dengan atasan dan dapat kembali bekerja semangat dan produktif. Berikut beberapa tips untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah awal yang perlu Anda lakukan. Pertama, mengevaluasi apa penyebab sulitnya kerjasama dengan atasan. Apakah Anda sendiri yang sebenarnya sumber masalah? Atau cara komunikasi yang tidak tepat? Atau atasan Anda yang memang bermasalah? Kedua, bila atasan Anda bermasalah, lakukan evaluasi secara rinci. Aspek apa yang bermasalah pada atasan Anda? Apakah aspek kompetensi, perilakunya, atau gaya kepemimpinannya, atau kepercayaannya, atau atasan Anda memiliki tekanan dari atasannya lagi? Atau terdapat masalah keluarga dan kemungkinan aspek lain. Lakukan pula evaluasi pada cara komunikasi Anda dengan atasan. Apakah Anda menyampaikan kurang detail atau terlampau detail? Mungkin cara komunikasi yang sensitif atau tidak terstruktur. Adanya masalah sudut pandang dalam berpikir, atau adanya asumsi yang berbeda, dan sebagainya. Melakukan 3 langkah evaluasi tersebut sangat penting dan mutlak dilakukan. Hal itu agar Anda dapat memperoleh solusi dan sekaligus melakukan perubahan atau melakukan adaptasi terhadap atasan Anda. Bila tidak Anda lakukan evaluasi tersebut, maka Anda tidak akan menemukan solusi dan tidak akan melakukan perubahan. Setelah melakukan evaluasi, langkah berikutnya yang Anda perlu lakukan ialah membentuk mindset Anda. Pertama, bentuklah mindset Anda bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan jangan mengharapkan memperoleh atasan yang ideal. Karena atasan ideal itu tidak ada. Hanya ada dalam harapan kita saja. Kedua, bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan.
Jadi, bila Anda memperoleh atasan yang menurut Anda sulit untuk bekerja sama, jangan terlalu kecewa karena pasti ada sisi kelebihan yang dimiliki oleh atasan Anda yang dapat Anda peroleh. Ketiga, membentuk mindset Anda, yaitu saat Anda memperoleh atasan yang dinilai sulit, maka pergunakanlah sebagai kesempatan Anda untuk mengembangkan kompetensi leadership Anda dalam hal menghadapi tantangan tersebut. Kembangkan kreativitas dan fokuskan pikiran Anda dalam menghadapi atasan yang sulit itu. Bila Anda berhasil membuat kondisi menjadi menyenangkan, maka tanpa Anda sadari bahwa kompetensi interpersonal Anda meningkat pesat. Coba lakukan langkah yang saya uraikan tadi. Dan bila Anda terapkan ini semua, saya yakin bahwa Anda akan mampu untuk merubah kondisi kerja yang kurang menyenangkan dan Anda akan dapat merubah kondisi kerja Anda menjadi kondisi yang menyenangkan. Langkah tersebut telah saya lakukan berulang kali dan hasilnya sangat memuaskan. Sekaligus banyak meningkatkan kompetensi interpersonal saya. Demikianlah inti penjelasan pada topik menghadapi bos yang sulit atau dealing with difficult boss. Bila Anda ingin mengajukan suatu kasus atau ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom di bawah ini. Sampai jumpa.